Kalian penasaran tentang sejarah Sunan Kalijaga dan kepintarannya dalam membuat karya wayang? Jangan lupa like dan subscribe channel ini, Raden Riko TV, teman-teman. Untuk yang belum subscribe, langsung subscribe. Sing wis subscribe di tombol lonceng. Langsung aja check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya guys? Sehat-sehat saja kan? Alhamdulillahirobbilalamin. Masih kembali ke channel kita, channel Raden Riko TV, teman-teman. Buat yang masih baru di sini, saya perkenalkan, saya Riko Afifuddin. Saya adalah profesi saya adalah dalang dan juga YouTuber. Saya asli bocah Tulungagung, Jawa Timur. Untuk teman-teman yang tak kenal maka tak sayang, ini tak sayang. Baca Kebacut lek ora roh karo tokoh iki. Nah, tokoh ini adalah pencetus wayang zaman dulu. Dia adalah Syekh Malaya ataupun Raden Said ataupun Kanjeng Sunan Kalijaga. Nih, ia adalah sosok yang saya gemar ataupun yang saya suka sampai dengan sekarang. Dia adalah seorang waliullah ataupun kasih Gusti Allah Subhanahu wa taala yang sangat sekali toleran dan juga demen dengan budaya. Dengan adanya Sang Sunan Kalijaga menjadi pionir dari Sang Wali Songo untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Nah, untuk teman-teman yang belum mengerti dan mau kenal lebih dalam dan mau demen sekali dengan Kanjeng Sunan Kalijaga, dari nasab, dari sejarahnya, dari erat kaitannya dengan budaya-budaya, langsung aja go yang pertama. Pertama adalah dari segi sejarah Sang Sunan Kalijaga ataupun Raden Said. Nah, saya awali dulu Sang Sunan Kalijaga bernama Timur ataupun muda, yaitu Sang Raden Said. Dia adalah sosok putra dari Sang Adipati Wilwotekto. Adipati Wilwotekto ini adalah seorang adipati yang ada di Tuban di era zaman Majapahit, teman-teman. Lalu saya singkat aja, Raden Said zaman dulu sangat caring sekali atau sangat peduli sekali dengan adanya para kawula di Majapahit yang sangat sekali susah dalam hidup. Banyak sekali para kawula yang mati kelaparan karena salah satunya adalah paceklik yang sangat panjang dan juga banyak sekali aturan-aturan di kerajaan Majapahit yang mengkhususkan untuk para kawula itu menyodorkan upeti ataupun gelondong pengareng-areng untuk sang raja. Makanya yang susah semakin susah, apalagi yang fakir, wis tah. Makanya banyak sekali para kawula yang sangat susah, bahkan banyak yang meninggal karena kebijakan tersebut. Nah, Sang Sunan Kalijaga ini berikhtiar dengan cara nyun sewu. Ini adalah flashback, bukan untuk menceritakan kejelekannya, bukan, tapi ini untuk pelajaran untuk teman-teman. Dia ngerampok, nolong bandane wong-wong sing sugih
ataupun orang-orang yang kaya tapi nggak mau mendermakan rezekinya terhadap para kawula. Nah, makanya dan sampai-sampai dia kondang diberi nama dengan Brandal Lokojoyo. Ini ada suatu versi Brandal Lokojoyo ini adalah seorang berandal yang dibunuh ataupun dikalahkan oleh sang Raden Said ketika itu, dan namanya beralih nunggak semi ke Raden Said menjadi Brandal Lokojoyo. Brandal Lokojoyo sendiri artinya adalah berandal itu tukang ngerampok, loko itu tempat, jaya itu kemenangan. Pastinya kalau ketika dia merampok di semua tempat pasti tempatnya adalah kejayaan ataupun pasti menang. Nah, ketika itu harta semua yang dirampok tapi diberi oleh orang-orang yang kesusahan, yang kelaparan gitu teman-teman. Ini adalah contoh konkret bahwa kita itu harus peduli dengan orang-orang di sekitar kita yang sangat miskin dan fakir. Kalau kita punya uang, harus mendermakan kepada orang yang tidak mampu. Itu. Ini adalah gimana ya? Kok Ramadan kok yang ini ya ngomong ini. Nah, sesudah itu lambat laun sang Brandal Lokojoyo ataupun Raden Said bertemu dengan sesosok wali, yaitu sang Sunan Bonang. Dia adalah salah satu waliullah di daerah Tuban sana. Ketika itu sang Sunan Bonang membawa teken ataupun tongkat untuk berjalan. Ketika itu sang Raden Said itu melihat bahwa kok mencorong seperti emas. Nah, dicolonglah. Singkat cerita, Sunan Kalijogo ataupun sang Raden Said itu tersadar bahwa kelakuannya salah, dan Sunan Bonang membuat quotes ataupun kata, "Kamu itu menolong orang saya tahu, tapi caranya dengan cara yang baik. Niat baik dengan cara yang baik. Kalau kamu menolong orang dengan cara merampok ataupun nyolong bandane wong sing dudu duwekmu, itu sama saja dengan kamu berwudu dengan air kencingmu sendiri." Nah, makanya tersadarlah sang Sunan Kalijogo ataupun Raden Said, disuruhlah bertapa di pinggiran kali selama 3 tahun. Kemudian saya aja puasa 30 hari ya, mesti ada yang bolong isi jiluru kok. Ini malah 3 tahun disuruh bertapa gitu teman-teman. Nah, singkatnya Sunan Kalijogo disuruh bertapa dan banyak sekali halang rintangan, dan alhamdulillahnya Sunan Kalijogo bisa survive dan menjadi seorang wali dan diangkat menjadi salah satu genep-genepe wali songo. Kedua adalah kedalaman agamanya dalam menyisipkan terhadap budaya. Nah, ini Sunan Kalijogo ini sangat intelektual sekali. Dalam suatu studi kasus, dia memperlihatkan sisi ketajaman budaya dan juga keagamannya, yaitu ketika membuat wayang. Nah, ini membuat wayang. Ketika zaman dahulu, wayang itu sudah santer dan juga sudah terkenal di era zaman dahulu. Kebanyakan di sini itu gambar itu disembah, patung disembah, gambar disembah. Ini bukan kok untuk menyalahkan untuk saudara-saudara kita yang beragama beda, tapi ini adalah realita zaman dahulu. Dan juga ada kepercayaan yang namanya Agama Kapitayan. Nah, ini adalah salah satu tempat di mana Sunan Kalijogo dan wali lainnya mengisi agama Islam dengan agama Kapitayan ini. Yang agama Kapitayan tersebut itu kepercayaannya adalah menyembah Sang Hyang Taya.
Sang Hyang Toyo. Nah, sifatnya Sang Hyang Toyo itu adalah tan kena kinaya ngopo, tidak bisa dibayangkan dengan apa-apa. Nah, Sang Hyang Taya ini sangat serupa sekali dengan agama Islam. Karena agama Islam itu yang disembah adalah Gusti Allah. Nah, Gusti Allah itu juga tidak bisa dibayangkan. Tan kena kinaya ngopo. Nah, ketika itu condongnya Sunan Kalijaga di situ, dan cerita-ceritanya ya juga disamakan. Dulu wayang itu digambar seperti manusia, makanya ada yang namanya wayang beber. Itu seperti manusia tapi dimodifikasi oleh Sunan Kalijaga menjadi sesosok wayang yang sangat beda sekali. Dan anehnya, wayang itu seperti manusia tapi bukan manusia. Tuh, sampeyan yang kuliah desainer ataupun apalah pokoknya, kon gawe kaya wayang seperti ini pasti tidak bisa, karena ini ada ketajaman ilmunya para wali yang menurut saya yang tidak bisa sembarangan orang yang bisa membuat gitu teman-teman. Seperti coba kita lihat seperti wayang ini, hidungnya aja nggak seperti manusia, kok panjang seperti ini nggak bisa. Manusia kan ya gini, pesek aja, yang mancung aja, tapi nggak sampai gini. Matanya kedelen ini bukan seperti ini, kok wabang seperti ini kan nggak bisa. Matanya orang kan seperti ini, nggak bisa. Nah, bibir beda sekali. Kupingnya sendiri seperti ini. Tuh. Sampai delamaan kaki pun nggak bisa disamakan dengan manusia. Wong manusia itu telapaknya seperti ini, nah ini seperti ini. Gimana jalannya? Pasti kan dari segi apa ya? Dari segi anatomi manusia itu tidak bisa diakal, tapi pintarnya para wali dan diberkati oleh Allah. Ya ini wayang itu ya seperti manusia. Karena zaman dulu gambar itu disembah, teman-teman. Gambar disembah, ada patung disembah, kayu, watu disembah. Makanya zaman dahulu membuat gambar itu diharamkan. Tapi kalau sekarang enggak, karena gambar tidak disembah. Makanya ingat-ingat. Nomor 3 ini adalah filosofi dari wayang sendiri. Nah, Sang Waliullah Kanjeng Sunan Kalijaga ini sangat mengeratkan ideologi Islam dalam filosofi wayang. Makanya dalam filosofi wayang ini sangat banyak sekali ideologi Islam yang ditanamkan dengan halus sekali di wayang itu sendiri. Contoh seperti Punokawan. Nah, Punokawan itu kan isinya kan gareng, petruk, ini Bagong, Semar. Nah, Semar. Ini dari segi isyarah agama dari para wali juga ada. Semar itu dari kata samir. Samir itu dari artinya paku. Gareng itu nala koirun, podo ngarep-ngarep lelaku, kabecikan. Patruh itu dari Petro, bahasa Arabnya yang artinya tinggalkanlah. Nah, Bago yang artinya bodoh. Jadi arti definisi tersebut kalau dikumpulkan adalah pakulah untuk berlaku baik dan tinggalkanlah kebodohan. Ini adalah dari segi namanya Semar itu saja sudah definisinya sangat bagus sekali, apalagi seperti gunungan. Gunungan ini artinya adalah dari ini namanya gunungan ataupun kayon. Nah, kayon itu dari asal kata hayun. Hayun itu adalah hidup. Nah, ini ideologi Islam. Nah, hidup manusia ini dari
Nah, ini dari burung. Nah, burung ini ketika kita masih kecil dan masih belia, masih digendong oleh orang tua, ini sangat disayangi seperti burung merpati atau dari burung ke monyet. Lah, monyet ini hidupnya seperti tukang nyolong lah, jahil lah, metagel, itu seperti manusia. Ada kiranya manusia itu seperti monyet. Anak-anak kecil kan nggak bisa diatur. Kongkon menang pas sholat raweh, wayu terus guyon cekikian gitu kan ada. Ini adalah filosofi dari segi anak-anak. Berlanjut ke bawahnya, yaitu macan dan juga kerbau. Nah, yang saya isyaratkan, orang Jawa itu kan dibaratkan dengan sifat adigang adigung adiguno, ngendelke kekuatan, ngendelke kepinteran, ngendelke kelincahan. Kalau yang pinter seperti bisa itu seperti ular, kekuatan itu seperti gajah, kelincahan seperti kijang. Nah, kalau ini macan ini melambangkan keberingasan. Contoh, kalau orang itu berlanjut dari kecil ke dewasa itu, ya contohnya sifatnya seperti dua ini. Kalau enggak adu ruso, ya adu ganas. Gedong ini disyaratkan dengan kuburan, teman-teman. Kita masuk ke kuburan, dan di situ dari ideologi Islam bakal ada sesosok malaikat, yaitu Mungkar dan Nangkir. Dua malaikat ini akan menanyakan terhadap kita, man robuka, man nabiuka, man kitabuka, man dinuka, yaitu siapa pangeranmu, sopo nabimu, sopo sesembahanmu, sopo kitabmu, sopo kancamu. Nah, itu ideologinya sangat besar sekali. Makanya untuk para dalang-dalang, monggo kita sinau terhadap agama, apalagi dengan agama Islam, karena apa meneh sing awake goleki, kita cari atau kita harap-harap kalau bukan dari ridhonya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang yang dari kecilnya jelek sampai gedenya jelek sekali, bakalnya ya ini tempat neraka. Tapi gini ya teman-teman, dari saya kemarin pernah ngaji ke Remas Baitul Khair. Untuk teman-teman yang mau kepo terhadap aktivitasnya, monggo subscribe dengan Remas Baitul Khair. Facebooknya juga ada Remas Baitul Khair. Di situ ada kajian ngaji kitab, yaitu kitab Qatrul Ghaij. Nah, Qatrul Ghaij ini bercerita tentang ideologi Islam. Nah, salah satunya adalah kemarin kita ngobrol tentang surga neraka. Nah, surga neraka ini dalam kitab Qatrul Ghaij ini mengidentifikasikan bahwa besok bakal ada dua manusia ketika di akhirat, yaitu manusia muslim dan kafir. Nah, muslim ini dibagi jadi dua, yaitu muslim taat dan juga muslim yang ahli maksiat. Nah, muslim yang taat bakal masuk surga, bahkan pastinya tanpa hisab. Nah, muslim yang ahli maksiat, yang banyak melakukan maksiat yang tidak diridhoi Allah, itu dibagi dua lagi, yaitu ahli maksiat yang mau tobat dan ahli maksiat yang nggak mau tobat. Lah, yang ahli maksiat yang mau tobat ini, yang mau njaluk ngapura, bertobat dengan Gusti Allah, bakal di ngapura oleh Gusti Allah dan masuk surga. Dan juga ada kawula Gusti Allah yang muslim juga tapi ahli maksiat yang tidak mau tobat. Ini sesuai dengan kersaning Allah. Lah, kersaning Allah ini bisa di ngapura langsung karena syafaatnya Kanjeng Nabi dan lain-lain.
dan ada juga yang disiksa dhisik dengan dosanya yang kecil dan juga yang besar, tapi entek-entekane itu adalah surga. Nah, tapi kenapa kita kok sing oleh dosa pangga mlebu swarga senadyan to dihukum? Karena apa? Itu dari rahmate Gusti Allah dan juga rahmate iman. Ketika kita percaya terhadap Gusti Allah dan juga nabinya dan juga segala yang diterangkan, itu kita akan mendapat syafaatnya oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itu teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin, sudah kita jelaskan cerita dari Sunan Kalijaga, ya pendek lah, tapi dari segi ini bisa untuk teman-teman untuk semakin dekat dan semakin lebih demen lagi dengan budaya. Untuk teman-teman kula nyuwun hidayah Fatihah untuk Kanjeng Sunan Kalijaga dan juga para nasabnya, ahli keturunannya, dan juga sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad dan juga para wali songo, para kiai-kiai. Doakan ini untuk apa? Untuk memberkahi kita dalam berkesenian. Berkesenian itu kalau menurut saya itu lawang wali loh, iki wali, bukan kok wong bain-bain. Dan yang menciptakan wayang itu wali. Pastinya dari segi hukum syariat agama pasti sudah diperhitungkan. Makanya untuk juga saran saya untuk para kiai ataupun para ulama, berdayakanlah wayang. Nyuwun. Berdayakanlah wayang, karena wayang ini adalah tinggalan para wali songo, tinggalan dari Kanjeng Sunan Kalijaga sendiri. Makanya kalau bukan kita siapa lagi gitu. Oke teman-teman, matur nuwun. Kalau penjelasan saya berbelit-belit ataupun panjang ini sekiranya karena saya ini sangat suka sekali dengan Kanjeng Sunan Kalijaga. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, channel Raden Riko TV. Di next time kalau Anda membutuhkan konten apa yang sekiranya Anda butuhkan, bisa chat WA saya di Facebooknya Riko The Blank Black. Langsung aja. Matur nuwun, kiranya ada salah saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.